Kembali kita angkat pujian kita dengan imanku. Dan kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita lembutkan hati kita, dan kita rasakan kasih dan perhatian Tuhan dalam firman Tuhan yang diperdengarkan di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri. Angkat pujian kita, Bapa lembutkanlah hatiku. Dari atas, Bapak lembutkan
kasih Yesusku, puji syukur hanya bagiku. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Engkau Tuhan yang kami sembah. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Engkau berikan kesempatan bagi kami malam ini untuk bersekutu dengan firman-Mu, dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Karena itulah merupakan kekuatan bagi kami. Dan sungguh kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami sepanjang hari, sehingga pada malam ini kami datang di ruangan ini untuk melayani Engkau, memuji Engkau dan menyembah-Mu, terlebih untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu sanggup mengubah kami, menguatkan kami, membentuk hidup kami untuk satu saat mulia seperti Kristus yang mulia. Engkau yang memberkati kami, bukakan hati kami supaya percaya terhadap firman-Mu, menyerahkan hidup kami untuk selalu diubah oleh firman-Mu. Semua kami yang ada ini, bahkan saudara-saudara yang mendengar lewat siaran langsung, berkatilah ya Tuhan, karena kami rindu mereka juga diberkati, dibentuk, dipersiapkan menjadi milik-Mu. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Haleluya. Sungguh kita bersyukur kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita pada malam ini. Tuhan berikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam ruangan ini untuk menaikkan pujian kita, untuk bersyukur kepada Tuhan dan menerima firman pengajaran yang selalu kita butuhkan untuk mengubah kita, memberkati kita. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Iya, kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Kita diberkati lewat firman pengajaran dan perjamuan kudus yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita berada di hari-hari terakhir ini, Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus mempersiapkan diri kita, mulai dari menyerahkan hidup kita, menyerahkan nyawa kita, bukan untuk kehilangan nyawa, tetapi sungguh-sungguh agar kita memperoleh kehidupan dari Tuhan, menjamin nyawa kita sampai kepada kekekalan. Saudara-saudara, kita berada di hari-hari terakhir. Tema kita pada malam ini, akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Ya, mulai dari perjanjian lama dinubuatkan sampai nanti di perjanjian baru juga, sampai kegenapannya di zaman hari-hari terakhir ini. Saudara-saudara, akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, kesukaran yang besar. Ya, ini sedang dihadapi gereja Tuhan kalau dinubuatkan di perjanjian lama, supaya kita juga berhati-hati, supaya kita menjaga diri kita, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kesesakan yang besar di akhir zaman ini. Saudara-saudara, dari nubuatan Daniel kita baca, saudara-saudara, ya, Daniel sudah menubuatkan dan akan menjadi suatu pelajaran bagi kita. Kalau dinubuatkan itu tentu pasti akan digenapkan. Saudara-saudara, Daniel pasal 12, saya baca ayat yang pertama, ayat 1, perikopnya akhir zaman. Ya, jadi Daniel pasal 12 ini perikopnya akhir zaman. Nah, di zaman kita lah, zaman kita ini disebut zaman akhir, saudara-saudara, ya. Karena kita harus mempersiapkan diri kita. Demikian kata firman Allah, pada waktu itu juga
akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Inilah disebutkan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Nah, inilah saudara-saudara, dinubuatkan di perjanjian lama dan nanti di perjanjian baru juga akan dinyatakan sampai kepada zaman kita, ya, zaman akhir ini, saudara-saudara, ya, kita berada di zaman akhir, ya, kita harus mempersiapkan diri, saudara-saudara. Kalau ini dinubuatkan supaya umat Tuhan hati-hati sejak dari perjanjian lama terlebih sampai kita di perjanjian baru. Apa itu kesesakan yang besar yang dinubuatkan Daniel, saudara-saudara? Berbicara mengenai aniaya antikristus. Ya, aniaya antikristus itu sudah dinubuatkan, saudara-saudara. Sebelum-sebelumnya juga sudah dinubuatkan itu akan ada 3,5 masa, yang supaya di nubuatan perjanjian baru lagi digenapkan. Sudah aniaya antikristus, ya, pada akhir zaman, dan semua orang bermacam-macam sikapnya menghadapi aniaya antikristus ini, ya. Ada yang bermacam-macam meramalkan tentang angka-angka, ada lagi meramalkan bermacam-macam di luar Alkitab, ya. Tapi kita harus belajar dari Alkitab. Gimana supaya kita luput? Karena di ayat ini berkata, ya, waktu itu bangsamu akan terluput. Ya, siapa yang terluput ini? Bangsamu, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Ya, anak-anak Tuhan akan terluput, saudara-saudara. Bangsamu, kalau itu dulu bangsa Israel, bagi kita bangsa kita ini Israel rohani, saudara-saudara. Siapa yang terluput ini? Pada waktu itu bangsamu akan terluput, dan ini yang harus kita perjuangkan. Tahu kita bagaimana akhir zaman? Jangan macam-macam sikap kita di luar dari Alkitab. Ya, ada kemarin saudara-saudara di luar Alkitab, mereka pergi Mesias, mereka mencari mujizat, ya, mereka pergi melihat mujizat. Wah, ini dia. Ya, di luar dari Alkitab itu, saudara-saudara. Tapi Alkitab kita mengajar kita supaya kita terluput dari kesesakan yang besar, kesukaran yang besar di zaman antikristus. Kita harus persiapkan sekarang, saudara-saudara. Ya, tinggal cara di luar Alkitab, harus di dalam Alkitab. Sekarang ini banyak caranya. Ayo supaya tidak masuk antikristus, begini caranya. Ya, dan kita harus tahu di Alkitab gimana caranya supaya bangsa ini terluput. Pertama, namanya tertulis di dalam kitab itu. Ya, di perjanjian lama nubuatan ini. Di perjanjian baru justru disebutkan lagi supaya kita terluput dari aniaya antikristus, nama kita harus tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Dulu disebut saja di kitab itu karena itu nubuatan, tapi di Wahyu disebutkan nama kita harus tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Kalau tidak, saudara-saudara, pasti nanti masuk aniaya Kristus, mulai dari menyembah patungnya, ya, karena diadakan mujizat, menerima cap 66, itu pasti terjadi, saudara-saudara. Siapa yang tidak tertulis namanya di kitab kehidupan, inilah mereka akan dianiaya antikristus, saudara-saudara. Makanya kepada murid-muridnya Tuhan bilang, ayo jangan bangga kalau iblis jatuh dari langit, kalau engkau mengalami kemenangan, mujizat, jangan bangga, jangan bersukacita hari itu, tapi bersukacitalah karena namamu tertulis. Ya, jadi kita harus di hari-hari terakhir ini, apapun kemenangan bagi kita,
apapun mujizat yang kita alami bukan itu penentu, tetapi harus nama kita yang tertulis. Ini yang harus kita perhatikan, saudara-saudara. Ya, nama kita harus tertulis. Kalau tidak sanggup kita, ya, nggak mampu kita, saudara-saudara, menghadapi keadaan yang akan terjadi di hari-hari terakhir ini. Ya, makanya harus kita genapi ini. Gimana supaya nama kita tertulis? Percaya kepada Tuhan, bertobat, dan lahir baru. Lahir baru. Ya, kalau tidak lahir baru, melihat kerajaan surga pun tidak. Harus lahir kedua kali. Percaya, bertobat, dan dibaptis, lahir baru. Ya, dalam tabernakel ini masuk dalam halaman tabernakel, saudara-saudara. Ya, kalau tidak tertulis nama kita, di Alkitab kita disebutkan mereka akan menyembah patung itu, saudara-saudara. Tapi kita sungguh bersyukur, ya, supaya nama kita di hari-hari terakhir ini harus tertulis, saudara-saudara, dalam kitab kehidupan ini. Ya, saya baca ini Wahyu pasal 13, diulang-ulangi berkali-kali di ayat ini mengatakan, kalau nama kita tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, pasti akan menyembah patung itu, ya. Wahyu 13 ayat 8. Demikian saya baca. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah. Ini menyembah patung, penyembahan berhala, karena melihat mujizat-mujizat. Ya, akan menyembah, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia ini dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi harus kepastian bagi kita, supaya kita tidak dianiaya antikristus, tidak dipaksa menyembah antikristus. Nama kita harus tertulis, saudara-saudara. Kapan nama tertulis itu? Percaya, bertobat, dan dibaptis. Ya, Tuhan Yesus setelah dibaptislah baru disebut inilah anak yang kukasihi. Pengakuan dari surga, dialah anak Tuhan kita juga, saudara-saudara. Jadi supaya kita luput dari kesesakan yang besar itu, syarat pertama adalah nama kita tertulis, ya, dalam kitab kehidupan itu. Kapan itu? Sejak kita percaya, bertobat. Bertobat ini ada beberapa yang harus kita tinggalkan, mulai dari penakut. Ya, coba ini Wahyu pasal 21. Ini yang harus kita tinggalkan, saudara-saudara. Ya, supaya nama kita tertulis. Penakut karena tidak percaya. Ya, Wahyu pasal 21 ini syaratnya, saudara-saudara. Ada kelepasan kita. Ya, pasal 21 ayat yang ke-8. Demikian, tetapi orang-orang penakut, ya, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang pertama. Jadi kita harus bertobat, tinggalkan ini, saudara-saudara. Ya, kematian yang kedua. Ya, itulah kematian yang kedua. Ya, makanya saudara-saudara, kita harus bertobat kita. Ya, ada kematian kedua. Makanya kita selalu diajari kalau kita mau mendapat kehidupan, lahir kedua kali, supaya matinya sekali. Matinya sekali waktu kita meninggal. Kematian kedua di api neraka, saudara-saudara. Makanya seringkali hamba-hamba Tuhan bilang, kalau mau kita satu kali mati, kita harus lahir dua kali. Tapi kalau mati kematian yang kedua, ya, tidak mau lahir baru, tidak mau bertobat, matinya sampai kematian kedua. Kalau orang percaya hanya satu kali mati, itu pun bukan dikuasai maut, hanya beristirahat. Jadi seringkali
disebutkan itu kalau kita mau mati satu kali saja harus 2 kali lahir. Lahir dari rahim orang tua kita dan lahir dari air dan roh. Saudara-saudara, ini yang pertama. Nama kita ditulis di situ. Kalau kita tidak lahir dari air dan roh, gak punya nama kita, gak terdaftar nama kita, gak tertulis nama kita. Jadi sejak kita lahir barulah, saudara-saudara. Ini syarat pertama. Dan semua orang yang tidak dibaptis, tidak percaya, tidak bertobat, tidak dibaptis seperti baptisan yang diajarkan oleh Tuhan, masuklah mereka dalam kesesakan yang besar ini. Saudara dapat bayangkan berapa banyak nanti manusia ini dalam aniaya antikristus. Ya, ini caranya. Jadi nggak kita buat cara-cara yang lain. Ayo supaya tidak nanti masuk aniaya antikristus, ayo kita pergi ke sana, harus bikin begini, harus buat begini. Itu sangat menyesatkan. Begitu tersesat sangat sulit kembali kepada kebenaran Alkitab. Ya, itu caranya. Di Alkitab selalu begitu. Nama kita tertulis. Kalau nama kita nggak tertulis, entah kita lakukan, ayo supaya terhindar dari antikristus, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Di luar Alkitab, saudara-saudara. Ya, semua yang di luar Alkitab, kepandaian manusia, pikiran manusia, gagal semua itu. Jadi yang pertama, supaya kita terluput, di Daniel sampai di perjanjian baru disebutkan, kita harus didapati nama kita tertulis dalam kitab kehidupan itu. Ini yang pertama, bersyukur kita yang sudah percaya, bertobat, dan lahir baru di tabernakel. Ini pola kerajaan sorga. Ini caranya, saudara-saudara. Di pola kerajaan sorga, pintu gerbang, percaya hanya kepada Yesus supaya selamat, bertobat karena pengorbanan Kristus, dan yang ketiga baptisan air kolam pembasuhan. Ada pintu gerbang, ada misbah korban bakaran, ada bejana pembasuhan. Itu di daerah halaman. Sudah diselamatkan, dilepaskan kita, saudara-saudara. Lalu ada lagi yang kedua. Di Daniel ini disebutkan, saudara-saudara. Apa lagi cara yang kedua? Agar kita terluput dari kesesakan yang besar itu. Yang kedua, kita menjadi bercahaya seperti bintang-bintang. Nah, makanya kita harus lakukan ini kebenaran firman. Setelah kita di halaman percaya, bertobat, dibaptis, lanjut lagi kita menjadi bintang-bintang. Itu di ruangan suci. Jadi imam-imam di situ. Orang bijaksana di situ. Ya, orang yang menuntun orang banyak kepada kebenaran. Itulah imam-imam, ayat yang ketiga. Jadi jangan kita nanti, saudara-saudara, karena banyaknya takut tentang antikristus, berbuat macam-macam di luar Alkitab, saudara-saudara. Mengerikan sekali. Dan banyak orang percaya. Ya, banyak orang percaya, saudara-saudara. Kita ingat aja dulu-dulu waktu diperkirakan ada nanti datang tsunami. Jadi datang tetangga kami ini di depan sana, masak lemang ya, atau dulu. Tidak boleh kasih sama tetangga katanya. Tidak ada nombor depan itu, ayo masak lemang, gak boleh kasih sama kita, gak masak lemang, sehat-sehat kok. Orang itu masak lemang dan gak boleh kasih, jadi mereka percaya supaya gak kena tsunami, masak lemang, gak kena tsunami. Ada lagi yang macam-macam, saudara-saudara. Waduh, mengerikan. Dan orang percaya. Ya, kalau nanti kita masak lemang, makan di rumah aja, nggak boleh yang lain, kita serumah aja makannya. Jadi nanti kita selamat. Nggak selamat, di luar Alkitab itu, saudara-saudara. Nanti kita lihat lagi bermacam cara-cara orang ketika sudah mulai antikristus bergerak. Ada yang mungkin nanti lakukan ini, perbuat ini. Coba. Di luar Alkitab, saudara-saudara. Nggak ada jaminan. Yang jaminannya adalah orang yang terluput itu yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Yang kedua, ayat yang ketiga. Saya baca begini. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang
tetap untuk selama-lamanya. Tetap untuk selama-lamanya berarti tidak ditimpa oleh kesesakan yang besar, terluput dari kesesakan yang besar. Siapa itu? Orang-orang yang sudah seperti bintang-bintang bercahaya, imam-imam. Ya, jadi nggak diragukan kita, saudara-saudara. Tetap untuk selama-lamanya berarti kita dilindungi, kita diluputkan dari kesesakan besar. Ketika kita meningkat, itu kita masuk ke ruangan suci. Ya, hidup di dalam kekudusan. Di halaman itu hidup dalam kebenaran. Di ruangan suci itu hidup dalam kekudusan atau hidup dalam kesucian, saudara-saudara. Ya, jadi meningkat. Di tabernakel mulai dari halaman masuk ke ruangan suci. Nah, di ruangan suci itu ada pelita emas, ada meja roti sajian, ada misbah dupa. Nah, inilah saudara-saudara. Jadi kita meningkat, kita bercahaya. Di Alkitab ini kita bercahaya seperti bintang-bintang, seperti bintang-bintang kita, saudara-saudara. Ya, imam-imam. Apa tugas imam-imam? Bijaksana dan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Itulah tugas kita, saudara-saudara. Di perjanjian baru disebutkan, jadi bukan hanya di perjanjian lama, di perjanjian baru digenapkan. Kamulah bangsa yang kudus, yang sudah keluar dari kegelapan. Kamu menjadi imamat rajani. Di halaman saja kita tidak cukup, tapi kita harus menjadi imam-imam, imamat rajani. Ya, 1 Petrus pasal yang kedua. Jadi saudara-saudara, kebenaran firman ini kita pegang supaya nggak ragu-ragu kita dengan tawaran-tawaran, dengan cara-cara manusia gini supaya tidak dikena antikristus. Aduh, saudara-saudara, di luar Alkitab dia berbicara. Ya, tapi di dalam Alkitab disebutkan kita menjadi bintang-bintang, ya, menjadi imamat rajani. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ya, ayat yang ke-9. Demikian saya baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, inilah kita, saudara-saudara. Ya, setelah kita tertulis nama kita, baru kita meningkat menjadi imam-imam. Ya, jabatan di Alkitab kita imam-imam nanti, saudara-saudara, bukan pendeta, bukan penatua, bukan sintua, bukan yang lain-lain. Itu organisasi yang mencatat. Tapi di Alkitab kita, jabatan kita nanti di surga itu disebut imam-imam. Ya, makanya kita harus berjuang jabatan imam-imam itu kepada semua orang yang bijaksana, yang menuntun orang kepada kebenaran. Ya, kitalah tugas kita itu, orang bijaksana yang menuntun orang ke dalam kebenaran. Ya, itulah tugas kita imam-imam. Ya, kalau di sini disebutkan tugas imam itu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kita saksikan. Ya, kita juga gelap dulu. Tapi karena oleh Tuhan bawa kita menjadi bintang-bintang. Kita saksikan, kita bersaksi, saya dulu hidup berdosa, tapi kalau saya menjadi imam-imam karena Tuhan panggil, Tuhan lepaskan saya menjadi imam-imam untuk menuntun banyak orang ke dalam kebenaran. Dan itulah tugas kita. Ya, kita bijaksana, saudara-saudara. Ya, dibutuhkan menjadi imam-imam bukan pintar, saudara-saudara. Bukan kepintarannya yang dibutuhkan, tapi adalah bijaksana. Hamba yang bijaksana. Di Matius berkata nanti bukan hamba yang pintar disebutkan, kamu hamba yang bijaksana.
Kalau pintar saja nggak mau jadi hamba, mengelak, disuruh kerja, oh jangan saya. Ya, tapi imam-imam itu dibutuhkan kita, imam-imam yang bijaksana melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan kepintarannya yang dibutuhkan. Kita menjadi hamba yang bijaksana. Sampai nanti Tuhan itu bilang, hai hambaku yang bijaksana, hai hambaku yang setia dan bijaksana. Jadi ini dibutuhkan Tuhan, saudara-saudara, ya, supaya kita luput dari kesesakan yang besar di zaman antikristus. Mulailah nama kita tertulis. Tinggalkan dosa, tinggalkan dosa-dosa tadi, berhala-berhala, ya, tinggalkan itu. Kita hidup dalam kebenaran sesuai firman, bertobat dan lahir baru. Yang kedua, kita menjadi imam-imam. Kamulah bangsa yang terpilih. Ini ditulis oleh Petrus kepada bangsa-bangsa lain, kepada bangsa kafir, terpanggil untuk menjadi imam-imam. Jabatan kita nanti, saudara-saudara, kita imam-imam. Wahyu sampai 3 kali disebutkan kita nanti menjadi imam-imam. Kalau sampai 3 kali disebutkan berarti hal yang sangat penting, saudara-saudara, ya. Wahyu 1 Wahyu 1, saudara-saudara, ya, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Demikian. Jadi penting sekali, ya. Wahyu 1 ayat 5 demikian. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Itu di halaman tadi. Lanjut lagi, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi imam-imam, saudara-saudara, orang yang sudah dilepaskan dosanya oleh darah Kristus, itu di halaman. Dia lanjut lagi menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Ya, itu yang pertama sekali di pasal 5 diulangi lagi, kita menjadi imam-imam, saudara-saudara. Ya, supaya kita dijadikan menjadi imam-imam bagi Allah. Diulangi lagi di pasal yang ke-5. Saya baca, ya, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Hampir sama dengan ayat tadi, tapi diulangi lagi demikian. Wahyu pasal 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Itulah kita di halaman tadi, kita menjadi orang benar. Dan dilanjutkan lagi 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Tadi imam-imam di Wahyu 1 belum disebutkan apa tugasnya. Tapi di pasal 5 ini disebutkan nanti akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Belum disebutkan berapa lama, ya. Tapi di pasal 20 disebutkan lagi, kita akan memerintah bersama dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Jadi hebat kali, saudara-saudara. Jadi kalau kita memerintah, sudah dilepaskan kita dari aniaya, dari sengsara, dari kesesakan yang besar. Imam-imam itu benar-benar dilepaskan. Itu caranya. Pasal 20 3 kali disebutkan tentang imam-imam ini. Di pasal 1 tadi kita menjadi imam-imam. Di pasal yang ke-5 disebutkan kita akan memerintah. Tapi di pasal 20 disebutkan memerintah untuk 1000 tahun lamanya. Ya,
Saya baca demikian ayat yang ke-5 atau ayat yang ke-4 mulai. Kalau tidak menyembah patung berhala itu, saudara-saudara, ya, ayat 4 demikian. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atas tahtanya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, dan yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Jadi jelas, saudara-saudara, dilepaskan kita dan mereka hidup kembali dan mereka memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi ada kepastian bagi kita, saudara-saudara. Jadi imam-imam itu dilepaskan, tidak menerima tanda di tangan kita atau di dahi kita. Kenapa? Karena tanda itu sudah ada di dahi kita. Tanda nama Kristus, darah Kristus, dan firman. Nggak tanda-tanda yang lain, saudara-saudara. Kemarin sudah kita katakan, sebelum mati Antikristus 666, angka 6 3 kali. Kita enggak, ya. Kita nama Kristus, ya. Firman Kristus diberikan, bahkan darah Kristus itu sudah ada di materai, di tangan dan di dahi kita. Ini, saudara-saudara. Ya, jadi jangan kita buat cara-cara yang lain. Ya, tanda itu sudah jelas ada di tangan kita dan di dahi kita, sehingga kita dilepaskan, saudara-saudara. Siapa itu imam-imam? Ya, imam-imam, saudara-saudara, kita yang menjadi imam-imam dipakai oleh Tuhan, saudara-saudara, untuk sungguh-sungguh kita dipakai untuk melayani Tuhan. Dan bersyukur, saudara-saudara, kita yang melayani kemarin sampai melayani kehilangan nyawa, mempertaruhkan nyawa. Ya, kalau kita sekarang nggak mempertaruhkan nyawa, nanti zaman Antikristus mempertaruhkan nyawa. Dulu kepala kami bilang, kalau engkau sudah mempertaruhkan nyawamu karena firman, karena aku, di zaman Antikristus nggak lagi mempertaruhkan nyawa kita. Di zaman Antikristus lah dipertaruhkan nyawanya. Kenapa? Karena selama hidup gak mempertaruhkan nyawanya bagi Kristus. Ya, melepaskan diri dari kepentingan diri sendiri. Di zaman Antikristus akan masuk aniaya. Kenapa kita tidak dianiaya? Karena kita sudah memperoleh hidup dari Tuhan. Barang siapa yang kehilangan nyawanya, ia akan memperoleh. Ya, memperoleh dari mana diperoleh? Memperoleh kehidupan dari Tuhan, memperoleh nyawa dari Tuhan. Makanya sungguh-sungguh kita bersyukur, saudara-saudara, ya, terutama di hari-hari terakhir. Jangan ikuti-ikuti dengan berita-berita di luar nanti. Tasak kusuk takut tentang Antikristus. Di tahun-tahun 80-an sudah diberikan takut, jangan lagi beli komputer. Di komputer itu angka 66. Ya, kalau huruf K itu 6, tambah lagi huruf O dikali 6, terus nanti jumlahnya 6.666. Takut dulu kita beli komputer, jangan beli komputer. Itu Antikristus. Ya, dan banyak lagi, saya lupa, banyak kali orang mengolah angka 66 ini sesuatu yang menakutkan, saudara-saudara. Gak boleh nomor rumah kita 666. Jangan nomor kendaraan kita 66 atau nomor apapun 66. Waduh, takut kan, saudara-saudara. Ya, dihitung lagi kalau angka komputer bermacam sekarang itu 6 itu katanya. Coba. Itu di luar Alkitab, pikiran manusia, saudara-saudara. Ya. Dan bermacam cara-cara manusia membuat takut. Ya. Banyak, lupa saya tahu berapa macam dulu angka 6 itu diolah mereka begitu hebat, saudara-saudara. Ya, lama-lama nggak berani, saudara-saudara, nggak berani beli komputer dulu. Jangan komputer. Sekali kau beli komputer, itu sudah dicap kau jadi angka 66. Kau sudah menjadi milik Antikristus. Aduh, banyak kali saya lupa, saudara-saudara, tahun 90-an, tahun 80-an pun sudah ada itu, saudara-saudara. Coba, ya. Bukan itu, ya.
kita harus menerima materai dari darah Yesus, dari firman dan nama Tuhan. Kemarin sudah saya ulang-ulangi itu. Ya, jadi agar kita diluputkan, terhindar dari kesesakan yang besar, marilah nama kita tertulis, terdaftar. Ya, saat kapan nama kita terdaftar? Saat kita percaya, bertobat, lahir baru, lahir menjadi anak Tuhan. Diakuilah kita menjadi anak Tuhan, inilah anak yang kukasihi. Yang kedua, kita jadi imam-imam. Ya, keluar dari kegelapan, hidup di dalam terangnya yang ajaib. Ya, terangnya yang ajaib. Tak ada sedikit pun lagi kegelapan. Justru kita menuntun orang banyak kepada kebenaran. Kita tuntun orang kepada kebenaran. Ya, kita orang-orang bijaksana, saudara-saudara. Ya, dan nanti kita imam-imam memerintah bersama dengan Kristus. Berarti kuat sekali, saudara-saudara. Antikristus berkuasa hanya 3,5 tahun. Kita nanti memerintah 1000 tahun bersama dengan Kristus. Ya. Lalu ada lagi yang ketiga yang harus kita perhatikan. Kembali ke Daniel yang ke-12 tadi, saudara-saudara, ya. Daniel 12 ya, ayat apalagi yang ketiga yang harus kita perhatikan supaya kita terluput dari kesesakan yang besar ini. Ya, yang ketiga adalah kita harus disucikan dan dimurnikan dan diuji. Ya, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ya. Dan ini pun Daniel ini banyak kali tafsiran-tafsiran yang bermacam-macam di luar Alkitab, saudara-saudara sekalian. Di zaman Antikristus itu disebutkan ya ada 3,1 masa, 3,5 masa. Zaman saya baca dulu ini karena akhir zaman ini berbicara tentang tentang 3,5 masa. Ayat 7 demikian. Ayat 7. Lalu kudengar orang-orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Di perjanjian baru di Wahyu pasal 13 diulang lagi 3,5 masa, 42 bulan, hampir sama itu saudara-saudara, 100 berapa hari itu ya. Jadi lengkap hanya ayat di Kristus. Tapi kita dilepaskan. Siapa yang dilepaskan? Yang ketiga adalah ayat yang ke-10. Yang pertama tadi nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Yang kedua kita seperti bintang-bintang bercahaya, menuntun banyak orang ke dalam kebenaran. Lalu yang ketiga ayat yang ke-10 demikian. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak ada seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Nah, inilah saudara-saudara. Jadi apa yang ketiga yang harus kita persiapkan? Sudah jadi imam-imam, sudah jadi anak Tuhan. Yang terakhir saudara-saudara, kita harus disucikan, dimurnikan, dan tahan dalam segala ujian. Nah, inilah terakhir saudara-saudara. Sudah menjadi imam-imam, kita harus disucikan. Ini yang disebutkan kita sampai tiada cacat celah untuk bertemu dengan Yesus ke pesta nikah anak domba Allah. Tapi kita terus disucikan. Itulah sebabnya kita butuh firman yang mensucikan kita. Di Efesus berkata surat Rasul Paulus, kita dimandikan dengan air dan firman supaya kita suci, ya, sempurna seperti Kristus. Dan inilah yang kita persiapkan. Ya, yang pertama tadi, banyak orang akan disucikan.
Ya, Rasul Paulus menulis di Efesus, siapa mereka yang disucikan ini? Jemaat Tuhan. Gimana cara menyucikan? Ya, kita disucikan tidak dengan cara-cara yang lain. Ada nanti mengajari supaya kita disucikan bertapa. Ayo jangan makan minum, ayo kita bertapa supaya kita disucikan. Ayo siapa mau kita sama-sama bertapa ke gunung. Banyak nanti cara-cara begitu. Ada lagi berpantang ini, pantang, bukan itu untuk menyucikan. Ya, Efesus berkata kita disucikan oleh air, ya, dan firman. Jadi gak usah macam-macam cara kita. Nanti akhir zaman ini saudara-saudara, kalau kita tidak mengerti pola kerajaan Allah, kita tidak tahu Alkitab, mau saja kita udahlah ya, kita harus bersemedi, ya, kita harus puasa sana sini, ayo supaya kita suci. Gak begitu kita diajari. Efesus pasal 5, kita disucikan saudara-saudara oleh air dan firman. Ya, Efesus pasal yang kelima ayat 26 demikian. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air. Itu saya bilang tadi, baptisan air seperti baptisan Tuhan Yesus, memandikannya dengan air dan firman. Ya, inilah cara menguduskan. Baptisan air seperti baptisan Tuhan Yesus dan firman. Ya, dimandikan dengan air itu di halaman, tapi dimandikan dengan firman itu di ruangan suci. Terus menerus saudara-saudara. Kalau baptisan air kita hanya satu kali supaya kita terdaftar nama kita di surga. Tapi memandikan dengan air, dengan firman, itu terus menerus supaya apa? Ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi ini saudara-saudara, dulu dibuatkan Daniel, orang-orang akan disucikan, tapi belum dikasih tahu gimana caranya orang-orang ini akan disucikan. Banyak orang akan disucikan, ya, tapi nggak dikasih tahu gimana caranya supaya kita disucikan. Di perjanjian baru jelas, ya, kita disucikan mulai dengan baptisan air dan memandikannya dengan air firman. Bersyukur saudara-saudara. Jadi kalau kita dengarkan firman hanya untuk senang-senang, hanya untuk hoga-hoga cari firman yang mengenakan telinga, kapan kita disucikan? Penyucian itu tandanya menegur dosa kita, menegur yang salah, ya, menegur mana nggak boleh, mana yang salah, itu ditegur supaya disucikan. Ya, di 1 Timotius diajari banyak nanti di akhir zaman nggak mau lagi disucikan oleh firman, saudara-saudara. Di akhir zaman gereja-gereja Tuhan justru senang dengan ajaran yang dongeng-dongeng, ya, ajaran dongeng-dongeng saudara-saudara, ya, bukan firman yang keras. Dan kita bersyukur saudara-saudara, di firman pengajaran ini kita dituntun untuk tahan menerima pengajaran yang menuntun kita. 2 Timotius saudara-saudara, supaya kita hati-hati. Jadi di akhir zaman nanti orang gak senang mendengarkan firman yang menyenangkan, yang tertawa-tertawa. Di sana enggak ada kuasa penyucian. Jadi yang kita cari di akhir zaman, karena dibuatkan Daniel, orang banyak akan disucikan dan terus kita dengarkan firman untuk menyucikan kita. Tapi di akhir zaman ini nanti saudara-saudara, demikian 2 Timotius 4 ayat yang kedua, demikian saudara, 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Nah, inilah firman penyucian, menyatakan yang salah, tegurlah,
Jadi firman penyucian tandanya menyatakan yang salah, menegur, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Inilah dibutuhkan saudara-saudara. Firman penyucian, firman pengajaran ini mulai menyatakan yang salah oleh firman. Jadi jangan salah menurut diri kita. Ya, mana yang salah menurut firman? Jangan menurut orang banyak. Kalau menurut orang banyak, wah ini salah ini. Tapi kita harus sesuai firman. Mana yang salah menurut firman? Ayo disucikan kita, tinggalkan yang salah. Ditegur kita, dinasihati, saudara-saudara. Karena lanjut lagi ayat 3. Demikian, karena akan datang waktunya. Berbicara ini tentang akhir zaman. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi nggak lagi untuk penyucian, ya, mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan keinginan telinganya. Lanjut ayat yang keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi inilah saudara-saudara, makanya banyak gereja-gereja berdongeng, saudara-saudara. Nah, pendeta berkhotbah, setelah buka satu ayat, dia ceritalah dulu si anu begini, dulu si anu begini, terus dongeng, saudara-saudara. Belum tentu nyata, tapi dia cerita, saudara sekian tahun si anu, dongeng semua. Nggak tunjukkan kebenaran firman, mana bisa disucikan, dan orang senang. Iya ya, gembala kami tadi cerita si itu, terus dongeng saja. Nggak pernah cerita tentang firman, padahal di Alkitab itu banyak kali. Dan orang senang. Oh, di gereja itu nggak lagi ditegur dosa kita. Ya, nggak tersinggung kita dibuatnya. Ayolah ke sana kita. Dan banyak orang berkerumun ke sana, saudara-saudara. Tapi Alkitab bilang, supaya kita dilepaskan dari kesesatan yang besar, marilah kita tergabung dengan orang yang disucikan. Disucikan oleh, dimandikan kita dengan air dan firman. Setiap firman yang menegur bukan mencelakakan kita, bukan mempermalukan kita, tapi disucikan kita. Yang salah ditegur, ya dinasehati, supaya kita kembali kepada kebenaran firman. Ini yang ketiga, kita disucikan. Yang kedua, dimurnikan. Saudara, banyak pengikutan kita nggak murni, pelayanan kita nggak murni. Ada orang melayani dengan yang lain-lain, ya. Ada orang melayani supaya hidup. Jadi dia melayani supaya dapat gaji, supaya dapat ini, supaya dapat itu, dan itulah yang sekarang berkembang. Saudara tengok di gereja-gereja, ada pemain musik hebat kali, ya. Setelah main musik di tempat ini, dia nggak dengar lagi khotbah, nggak dengar lagi berdat ke sana lagi, jam sekian di sana lagi dia main musik. Setelah bermusik selesai, bayar, terima PK-nya. Pendeta juga begitu, saudara-saudara. Pendeta setiap datang melayani bukan ikut puji-pujian. Udah telepon, masih di jalan pendeta, ayo teruskan lagi dikit lagi. Pas datang pendeta mulai khotbah. Ya, setelah khotbah dia tinggalkan, pergi lagi di sana lagi dia khotbah. Bukan beribadah, nggak murni pelayanannya, nggak murni ibadahnya, saudara. Ada ibadah orang nggak ibadahnya murni. Saya beribadah ke sana supaya dapat bantuan, dapat sosial. Ya, dan itulah marak sekarang gereja-gereja. Ayo kalau masuk kamu ke gereja kami, setiap pulang gereja udah dapat satu kantongan, saudara-saudara. Di situ ada minyak, di situ ada gula, di situ ada beras. Ayo pulang, ya. Datang lagi ditinggalkan. Baik sana jam sekian, pergi lagi sana. Oh, di gereja sana juga ada bantuan, ada minyak, ada apa ini sembako. Ayo berangkat lagi. Gak murni, saudara-saudara. Dan itu sangat marak sekali sekarang. Berlomba-lomba lah, saudara-saudara. Jadi catat daftar ya. Kalau kau berturut-turut 1 bulan ini gak absen dalam ibadah, nanti akan dapat begini. Jadi ibadahnya hanya untuk mendapat bantuan itu tadi. Coba, ngeri loh saudara-saudara.
Di sekitar kita itu sudah banyak gereja macam begitu. Ya. Coba, gak murni. Yang gak murni ini satu saat masuk aniaya antikristus. Ya. Makanya supaya kita nanti terlepas dari kesesakan yang besar, kita disucikan, kita dimurnikan. Murni pelayanan kita. Saya beribadah, saya ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, menyampaikan semua hal-hal kepada Tuhan, bukan untuk ini, bukan dengan maksud-maksud lain, saudara-saudara. Tadi sudah saya sebutkan, ya, pendeta-pendeta banyak begitu, saudara-saudara. Dia sangat bagus khotbahnya. Wah, kalau pendeta itu nanti khotbah, wah enak. Datang, bikin jadwalnya, nanti jadwal pendeta ini jam sekian. Cuma sudah nunggu-nunggu di situ. Oh, hebat kali. Jadi seperti itu, begitu dia khotbah, pindah lagi. Di sana udah siap, udah disiapkan sudah supirnya. Ayo nanti gereja sana lagi. Soalnya sudah nunggu. Dapat lagi PK. Jadi nggak murni, saudara-saudara. Ya. Jadi kita supaya dilepaskan, ayo kita disucikan, kita dimurnikan. Sampai murni kita, pelayanan kita ada maksud-maksud lain, ya, penuh untuk Tuhan. Coba kalau saya gak lakukan itu, saudara-saudara, ya, seberapa yang dipercaya Tuhan, murni pelayanan kita untuk menyenangkan Tuhan, seberapa pun dipercayakan Tuhan, supaya kita dilepaskan, ya, terluput dari kesesakan yang besar. Ada lagi yang terakhir, tahan uji. Jadi penentu, saudara-saudara. Sudah terdaftar nama kita di kitab kehidupan. Sudah kita menjadi imam-imam, membawa banyak orang, menuntun banyak orang ke dalam kebenaran. Dan yang ketiga terakhir, kita harus disucikan, ya, oleh firman pengajaran. Terus kita dimurnikan sampai benar-benar tak ada maksud-maksud lain, saudara-saudara. Full murni kita beribadah kepada Tuhan, ya. Dan yang terakhir, kita diuji. Ujian ini, saudara-saudara. Dan inilah yang kadang-kadang gak sanggup, ya. Diuji kita sampai benar-benar ujian itu membuat naik kelas kita. Ada ujian ini tamat kita, ada ujian ini lulus kita. Terus diuji sampai benar-benar kita menjadi pemenang. Disucikan, dimurnikan, dan diuji. Inilah hari-hari ini kita hadapi. Kenapa kita harus diuji? Ayat membilang, ujian itu supaya terbukti kita tekun. Semakin diuji, semakin tekun. Setelah kita tekun, satu saat itulah membuahkan kesempurnaan. Jadi ini, saudara-saudara, Yakobus pasal 1. Ya. Jadi gereja Tuhan diuji. Nah, kalau Daniel menubuatkan tadi, orang disucikan, dimurnikan, dan diuji. Nah, Daniel nggak menceritakan apa itu dimurnikan, apa itu disucikan, apa itu diuji. Namanya dia bernubuat, saudara-saudara, di kegenapannya akan nyata di perjanjian baru. Yakobus 1 akan kita baca ini, saudara-saudara. Jadi kalau kita diuji, jangan putus asa, langsung tinggalkan Tuhan, langsung mengomen, saudara-saudara. Kita harus diuji. Yakobus 1 ayat yang kedua. Ya, demikian, saudara-saudara. Ya, Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian ini diuji, saudara-saudara. Sebab ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Jadi ingat ini, diuji harus tekun. Ada ujian lagi, tekun. Tapi kalau kita diuji, tinggalkan Tuhan, nyalakan Tuhan, gak tekun, kita gugur kayak bangsa Israel. Dia gugur di padang belantara. Jadi kita harus bahwa ujianmu itu, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan
utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ini saudara-saudara, Daniel menubuatkan ya, disucikan, dimurnikan, dan diuji. Bagi kita hari-hari ini banyak ujian dalam hidup kita. Pekerjaan kita kayaknya banyak kali ujian, halangan, tantangan, problema saudara-saudara. Itu ujian terhadap iman kita. Tapi kita harus tunjukkan, banyak ujian saya tekun. Ya, apapun ujiannya saya tekun. Tidak tinggalkan Tuhan, selalu percaya sama Tuhan. Dan hasilnya kalau kita tekun menghadapi ujian, kita akan menjadi sempurna. Ya, biarkanlah supaya kamu menjadi sempurna. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Jadi kesempurnaan itu dapat dari ujian yang terus kita diuji, terus tekun, terus diuji, terus tekun. Ternyata bahwa kita menang terhadap ujian itu. Jadi hari-hari ini kita hadapi saudara-saudara, ada suatu waktu kesukaran yang besar dibuatkan, baik Daniel, baik di Perjanjian Baru, di Wahyu. Kesesakan yang besar berbicara mengenai tentang aniaya antikristus, 3,5 masa, 42 bulan dan seterusnya. Ya, siapa yang akan terluput dan terhindar dari kesesakan yang besar? Ada 3. Pertama, saudara-saudara, barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab Anak Domba. Ini yang pertama. Gimana supaya nama kita tertulis di sana? Percaya kepada Yesus, bertobat, tinggalkan dosa, kita lahir baru dibaptis seperti baptisan Tuhan Yesus. Ini yang pertama. Dan yang kedua, supaya kita tidak masuk dalam kesesakan yang besar, terluput dari kesesakan yang besar, jadilah kita bercahaya seperti bintang-bintang. Kita menjadi imam-imam. Ya, sudah keluar dari kegelapan, kita masuk dalam terangnya yang ajaib. Kita hidup dalam terang, menuntun banyak orang ke dalam kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran, kita menuntun kita orang-orang yang bijaksana, kata Alkitab. Saudara-saudara, itu yang kedua, kita masuk ke ruangan kudus. Dan terakhir saudara-saudara, banyak orang akan disucikan. Ayo, ini yang ketiga, kita disucikan. Daniel tidak sebutkan gimana cara disucikan. Tadi Perjanjian Baru dikatakan supaya kita dikuduskan dengan memandikan air dan firman, sampai kita satu saat tiada cacat celah. Kita dikuduskan, kita disucikan. Yang kedua, kita harus dimurnikan. Sudah pelayanan kita, ibadah yang murni. Terakhir, kita diuji. Untuk apa kita diuji? Supaya ternyata kita tekun. Kalau kita tekun, kita sampai kepada kesempurnaan. Kiranya malam hari ini firman ini bagi kita. Jangan sampai kita masuk dalam kesesakan besar karena kita buat jalan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman. Cara-cara yang di luar firman tidak akan melepaskan kita, tidak akan meluputkan kita dari kesesakan yang besar. Tuhan mengadakan kesesakan besar, membiarkan kesesakan besar agar kita kembali kepada firman pengajaran. Tuhan memberkati kita. Mari malam ini kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Pemain musik datang ke depan. Psalm 110, saat-saat penantian. Kita naikkan pujian ini, kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang memeteraikan kita di dalam dahi, memeteraikan kita menjadi milik Tuhan. Dan kita tidak akan menerima cap 66 karena sudah ada meterai di dahi dan di tangan kita. Haleluya. Saat-saat penantian, saat kuserahkan hidupku dalam penggembalaan. Bangkit berdiri semua, kita naikkan pujian ini. Akan kita terima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
saat penantian, saat penantian, saatnya ku serahkan hidup ikatku dalam penggembala. Amin. Disatukan dia pelihara sampai tiba saatnya mencapai hikayat di dunia. Saat penantian, saat penantian, saat ku melengkapi pribadiku dengan perhiasan rohani. Berperangai lemah lembut, setia dan penurut yang sangat berharga bagi Tuhan. Oh betapa ku dambakan, oh betapa hari bahagia segera tiba, bersekutu dengan mempelai surga. Siang dan malam ku memuja, siang malam menyembah Dia. Tiada lagi air mata. Dan kita angkat tangan. Oh betapa ku dambakan, oh betapa. Amin. Haleluya. Terima kasih. Bersekutu dengan mempelai surga. Siang dan malam ku memuja, siang malam menyembah Dia. Tiada lagi air mata dan setiap saat-saat penantian, saat penantian, saat yang membutuhkan tekun bergumul di dalam penyucian. Amin. Agar kelak ku dihadapkan dalam kemuliaannya, bebas dari dosa cacat celah. Oh betapa ku dambakan, oh betapa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyucikan, memurnikan kami, bersekutu dengan mempelai surga. Siang dan malam ku memuja, siang malam menyembah Dia. Tiada lagi air mata. Mari kita angkat tangan kita mendambakan. Haleluya. Oh betapa ku dambakan. Amin. Hari bahagia segera tiba, bersekutu dengan mempelai surga.
menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, betapa mulia Engkau Tuhan. Engkau akan luputkan kami dari kesesakan yang besar. Engkau luputkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar nama kami tertulis di kitab kehidupan anak domba. Biar kami menjadi bintang-bintang, menjadi imam-imam bagi Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar kami relakan hidup kami disucikan, dimurnikan dan diuji, sampai satu saat kami sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami Tuhan, bagian orang yang diluputkan dari Tuhan, akan terjadi Tuhan kesesakan yang besar. Tapi kami sudah ditetapkan oleh Tuhan, orang-orang yang terluput, nama kami terdaftar, kami imam-imam. Kami siap untuk disucikan, dimurnikan, diuji, supaya sampai kami sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, agar kami tidak salah langkah kami menanggapi aniaya antikristus akan segera datang Tuhan. Firman-Mu yang memberikan jalan, firman-Mu adalah tepat untuk memberikan bagi kami jalan yang keluar ya Tuhan. Di tengah-tengah kami tersedia tubuh dan darah-Mu, layakkan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami sudah dimeteraikan, kami dimeteraikan dengan darah-Mu ya Tuhan. Tidak ada meterai lain lagi dalam hidup kami, karena kuasa darah-Mu sangat ampuh melepaskan kami dari meterai antikristus. Kami bersyukur, kami terima perjamuan kudus dengan iman percaya kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Di atas korban-Mu kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita. Perjamuan kudus ini memeteraikan kita menjadi milik Tuhan. Haleluya. Kita terima dengan iman. Biar selalu Tuhan ku tinggikan korban, amin. Tinggikan korban di hidupku, amin. Ku tak ingin Tuhan melepaskan dari kuasa di atas korban, di atas korban-Mu, amin. Lepaskan tak bisa. Terima kasih Tuhan. Di atas korban-Mu ku percayakan hidupku. Di atas korban-Mu ku akan mengatasmu, dan ku menjadi milik-Mu selama di atas korban. Di atas korban, amin Tuhan. Kami pertaruhkan nyawa kami dalam korban.
Di atas korban ku percaya kami. Mari semua kita bangkit berdiri. Di atas korban ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu, selangkan ku menjadi, dan ku menjadi milikmu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau akan luputkan kami dari kesesakan yang besar. Engkau luputkan kami dari aniaya antikristus. Engkau sudah menunjukkan kepada kami orang-orang yang terluput itu adalah kami ya Tuhan, yang sudah terdaftar nama kami, yang sudah menjadi imam-imam dan terus disucikan, dimurnikan, diuji sampai satu saat sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu untuk menyatakan bahwa kami adalah milik Tuhan, karena Engkau sudah korbankan nyawa-Mu untuk menyelamatkan kami, bahkan memeteraikan kami oleh darah-Mu Tuhan. Ubahlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, dan anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Mari saudara angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat darah Kristus, darah perjanjian ini yang memeteraikan kita oleh darah Kristus. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat tangan kita di atas korban-Mu. Ku alaskan tahbisanku. Di atas korban kita angkat tangan kita. Alaskan tahbisanku. Di atas korban ku percaya itu kami hidup bersama Tuhan. Di atas korban-Mu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milik-Mu selamanya, dan ku menjadi, dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kepada kamilah kegenapan firman-Mu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, tapi kamilah orang-orang yang terluput itu ya Tuhan. Dan itu kerinduan kami. Kami terluput dari aniaya antikristus, karena kami sudah memiliki nama, kami sudah tertulis,
Kami imam-imam, kami siap disucikan, dimurnikan sampai diuji. Kebenaran firman-Mu akan nyata ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu agar kami tidak tergiur dengan cara-cara duniawi, supaya terlepas dari anaya antikristus. Firman-Mu kebenaran, firman-Mu yang kami pegang ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau berikan kekuatan bagi kami. Kami bersyukur. Sebelum kami akhiri pada kami berikan persembahan kami dengan iman percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Teruslah berseru padanya. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan selalu menolong kita. Pertolongannya sempurna bagi kita. Teruslah berseru. Terima kasih Tuhan. Teruslah berseru. Teruslah berseru padanya, ya anak domba mempelai pria surga, batu penolong yang berkenalan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan menolong, Tuhan pasti, Tuhan pasti. Semua kita bangkit berdiri. Tolongan Eden sampai sekarang, sampai sekarang. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu bagi kami sampai sekarang. Tuhan menolong aku, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Sekali lagi, teruslah berseru. Teruslah besar kasih-Mu bagi kami. Anak domba mempelai pria surga, batu penolong yang berkenalan. Haleluya. Sampai sekarang, sampai sekarang. Sampai sekarang Tuhan menolong, Tuhan pasti, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Terus Engkau menolong kami sampai sekarang, bahkan selama-lamanya. Pertolongan-Mu sempurna ajaib bagi kami Tuhan. Kami bersyukur semua pergumulan kami taruh di tangan Tuhan. Engkau beri jalan keluar, Engkau menolong kami, memberkati kami. Semua pergumulan kami Engkau ambil alih ya Tuhan, membuat kami menang mengatasinya. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kemampuan bagi kami. Kami bersyukur, kami percaya kuasa Tuhan yang begitu hebat, melepaskan kami dari sakit penyakit, membuat kami sehat. Dengan tubuh yang sehat kami boleh melayani Engkau. Terima kasih, kami datang malam ini untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu
untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita, Tuhan memberkati. Tidak ada latihan kor, di minggu mendatang kita latihan. Tuhan memberkati kita semua. Salam.